Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oh ya teman-teman, hari ini aku mau masak sate ayam teman-teman. Kuahnya itu kuah kacang ya teman-teman. Ini dia bahan-bahan yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Ada timun, ada tomat. Ini untuk lalapan ya teman-teman. Siapkan minyak goreng. Siapkan juga garam, penyedap rasa, dan juga kecap. Ini dia ayamnya ya teman-teman, sudah aku potong-potong. Ini daging semua ya teman-teman, tidak ada tulangnya. Ini tusukan satenya dan juga lontongnya ya teman-teman, lontong daun. Oke, itu saja bahan-bahannya yang harus dipersiapkan. Bahannya simpel teman-teman, tapi bikinnya agak berlibet ya teman-teman, agak ribet bikinnya. Pertama-tama kita rebus dulu cabai dan juga bawang putih. Ini nanti untuk bikin sambal ya teman-teman. Direbus sekitar 5 menit, setelah itu kita blender. Blendernya dikasih air sedikit ya teman-teman. Oke, kita blender dulu sambalnya. Lalu kita sisihkan. Teman-teman pasti sudah pernah bikin sate ya teman-teman, apalagi kalau di hari-hari besar atau hari-hari tertentu. Oke, ini minyaknya kita tuang dulu. Kita mau goreng kacangnya ya teman-teman. Digoreng selama 10 menit. Goreng kacangnya ini dengan api kecil saja ya teman-teman. Kalau api besar nanti dia terlihat gosong, tapi di dalamnya itu masih mentah teman-teman kacangnya. Kalau dengan api kecil memang agak lama, tapi sudah pasti matang di dalamnya teman-teman, dan hasil dari bumbu kacangnya itu juga jadi lebih enak ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk supaya merata matangnya ya teman-teman, tidak setengah-setengah matangnya. Nah, seperti ini kalau sudah matang ya teman-teman. Kita angkat dulu bumbu kacangnya. Jadi kalau udah matang, kulit kacangnya itu agak kemerahan teman-teman. Dan harus dijaga juga jangan sampai gosong, karena ini kunci dari bumbu satenya itu teman-teman. Kalau sampai gosong nanti pahit dan hasilnya juga nggak enak ya teman-teman. Karena kacangnya banyak, aku blender saja ya teman-teman. Blendernya jangan lupa dikasih air. Jangan memblender di saat kacangnya itu masih panas ya teman-teman, bahaya nanti bisa meledak. Jadi tunggu kacangnya itu dingin dulu baru kita blender. Setelah di blender kita sisihkan dulu. Oke, ini dia hasil blenderannya ya teman-teman. Setelah itu kita persiapkan bumbunya. Bumbunya bawang merah, bawang putih. Sudah teman-teman, itu saja bumbunya teman-teman. Kita blender dulu. Setelah di blender kita tumis dulu ya teman-teman bawang merah bawang putihnya. Bagi teman-teman yang sudah pernah bikin sate, mungkin ada yang berpikir bahwa satenya itu kok keras ya setelah dipanggang. Nah, aku punya cara nih teman-teman supaya
daging ayamnya itu tidak mengeras saat dipanggangnya teman-teman. Jadi saat memanggang itu teman-teman, daging ayamnya itu sebaiknya dilumuri dengan bumbu kacang ini teman-teman. Kalau dilumuri dengan bumbu kacang, hasilnya itu jadi empuk teman-teman satenya. Dan lebih meresap bumbu satenya itu ke dalam dagingnya teman-teman. Oke, kita tumis dulu ya teman-teman. Bawang merah, bawang putihnya tidak perlu ditambah daun-daunan yang lainnya teman-teman. Kalau ditambah daun-daunan yang lain nanti jadinya seperti bumbu somai gitu ya teman-teman, ataupun bumbu batagor gitu ya teman-teman. Bumbunya simpel aja, cuman bawang merah, bawang putih. Tunggu sampai harum ya teman-teman. Setelah harum, kita tuang kacang yang kita blender tadi teman-teman. Dikasih air sedikit ya teman-teman. Setelah itu kita kasih kecap sampai warnanya itu kecoklatan ya teman-teman. Kalau yang dijual-jual itu warnanya hampir ini ya teman-teman, hampir kehitaman ya. Tapi ya sesuai selera. Kalau misalnya teman-teman mau bikin warnanya jadi lebih gelap lagi, nggak apa-apa, dikasih kecap aja ya teman-teman. Lalu kita beri garam dan juga penyedap rasa. Cara untuk bikin sate daging juga sama ya teman-teman, prosesnya seperti ini. Jangan lupa dilumurin dengan bumbu kacang saat kita memanggang satenya itu ya teman-teman, supaya dagingnya itu tidak keras teman-teman. Kalau kita lumurin dengan bumbu kacang ini teman-teman, hasilnya jadi lebih enak dan juga dagingnya tidak keras ya teman-teman. Aku sering bikin sate kacang teman-teman, karena kalau kita bikin sendiri nih teman-teman, dagingnya itu aku bikin besar-besar teman-teman, jadi puas kita makan satenya itu ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai bumbunya itu berwarna coklat. Nah, ini dia teman-teman. Sebelum aku panggang, aku lumuri dulu dengan bumbu kacangnya ya teman-teman. Supaya apa? Supaya tadi teman-teman, dagingnya tidak mengeras. Ini cara cara ini ya teman-teman, nusuk daging ayamnya teman-teman. Cara bikin tusukannya seperti ini ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya kan, daging ayamnya itu besar-besar teman-teman. Jadi kita jadi lebih semangat makannya ya teman-teman. Dan tidak ada tulang teman-teman. Ini makan beberapa tusuk aja teman-teman, itu sudah kenyang teman-teman. Itulah kenapa aku lebih suka bikin sate sendiri daripada beli teman-teman. Kalau beli di luar itu biasanya dagingnya itu kurang besar teman-teman, jadi kurang puas rasanya ya teman-teman. Walaupun dagingnya itu menggunakan daging sapi, tetap hasilnya itu akan empuk teman-teman, asalkan saat memanggangnya itu dilumuri dengan bumbu kacang ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman cara memanggangnya. Ini daging ayam ini tidak usah lama-lama karena cepat empuknya ya teman-teman, cepat matang kalau daging ayam ini. Oke, setelah itu kita potong-potong dulu timunnya. Ini untuk topping. Biasanya kalau di
tempat orang jual-jual sate itu teman, dikasih topping dikasih topping seperti ini ya teman-teman. Kacang dipotong kecil-kecil dan juga tomat dipotong kecil-kecil teman-teman. Supaya lebih cantik lagi dan juga lebih lebih semangat kita makannya teman-teman, karena ada seger-segernya nih teman-teman dari mentimun dan juga tomatnya ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, sudah selesai ya ternyata teman-teman. Yang membutuhkan waktu lama itu saat pemanggangan ya teman-teman, karena kalau kita panggang dengan api besar hasilnya pun jadi gosong, tapi kalau kita pakai api kecil membutuhkan waktu yang agak lama ya teman-teman, sekitar 20 menit sampai 30 menit kalau apinya itu tidak terlalu besar. Tapi kalau apinya besar jadi gosong teman-teman, tidak cantik ya. Oke, setelah itu kita lumuri lagi dengan bumbu kacangnya teman-teman. Melimpah ya teman-teman bumbu kacangnya. Ini sudah pasti enak teman-teman, ditambah lagi dagingnya itu tebal-tebal teman-teman. Gimana teman-teman, mau mencoba tidak di rumah teman-teman? Kalau mau bikin sate-satean ini kayaknya lebih cocok kalau kita holiday ya teman-teman, hari libur, karena waktunya itu lebih panjang untuk bikin sate-satean seperti ini ya teman-teman. Kalau di jam-jam kerja kayaknya nggak keburu ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari video aku kali ini teman-teman. Gimana teman-teman, sudah mulai ences belum teman-teman ngelihatnya? Pasti pengen ya kan teman-teman. Wah, ini ditambah lagi dengan minuman teman-teman, semakin semangat lagi makannya teman-teman. Wow, di atasnya ditaburi kecap lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dari video aku kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang bingung punya ayam di rumah, silahkan dibikin sate. See you, bye bye.